Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar tentang materi kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Jadi, uh, kaidah pencacahan itu disebut juga sebagai counting rules, adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Nah, ada beberapa teknik dalam pencacahan. Yang pertama, ada namanya teknik membilang atau filling slot, atau disebut juga sebagai aturan perkalian. Yang kedua ada notasi faktorial, ada permutasi, dan ada kombinasi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita fokus membahas tentang aturan. Nah, jadi jika ada kejadian pertama atau unsur pertama terdiri dari satu cara yang berbeda, dan kejadian kedua terjadi sebanyak kedua cara yang berbeda, dan seterusnya sampai dengan kejadian ke N, maka banyak cara yang berbeda yang dapat terjadi dari seluruh kejadian tersebut dapat dirumuskan dengan K1 kali K2 kali K3 sampai dengan kali K ke N. Oke, langsung aja kita ke permasalahan pertama. Misal, ada seorang siswa memiliki dua sepatu berwarna hitam. Nah, dia punya sepatu dua, warnanya hitam dan putih. Jadi sepatu pertama warna hitam, sepatu kedua warna putih. Serta 4 kaos kaki jenis A, B, C, dan D. Jika semua siswa tersebut akan memakai pasangan sepatu dan kaos kaki yang dimilikinya, tentukan banyak pasangan kaos kaki dan sepatu yang dapat terjadi. Jadi, untuk permasalahan seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan aturan perkalian. Oke, kita jawab ya. Nah, oke, sepatunya ada dua. Ada sepatu hitam, ada sepatu warna putih. Nah, pertama, sepatu hitam. Ketika dia memakai sepatu hitam, maka dia kemungkinan bisa dipasangkan dengan kaos kaki A, kaos kaki B, kaos kaki jenis C, dan kaos kaki jenis D. Kemudian ketika dia memakai sepatu warna putih, maka juga bisa dipasangkan dengan kaos kaki jenis A, jenis B, jenis C, dan jenis D. Nah, dari sini pasangannya adalah sepatu hitam, kaos kaki A. Ini sepatu hitam, kaos kaki B. Sepatu hitam, jadi kalau dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan, sepatunya C, kaos kakinya C. Kemudian kalau sepatunya hitam, dia bisa juga memakai kaos kaki yang jenis D. Nah, sekarang dari pasangan kalau sepatunya putih, maka dia sepatu putih, kaos kaki jenis A. Sepatu putih, kaos kaki jenis B. Kaos kaki putih, dia juga bisa dipasangkan dengan kaos kaki jenis C, dan kaos kaki putih dipasangkan dengan kaos kaki jenis E. Jadi banyak cara, ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 cara pasangan memasangkan kaos kaki dan sepatu. Nah, kalau kita selesaikan menggunakan aturan perkalian, kalau dengan aturan perkalian, tinggal kita tulis banyaknya sepatunya ada 2. Ada sepatu hitam dan putih. Kemudian jenis kaos kakinya ada 4. Sama dengan 8 cara. Jadi sama. Oke.
Kemudian lanjut ke contoh kedua. Dari kota A ke kota B ada 3 jalan yang dapat dilalui, dan dari kota B ke kota C ada 5 jalan yang dapat dilalui. Tentukan banyak jalan berbeda yang mungkin dapat dilalui untuk dapat bepergian dari kota A ke kota C melalui B. Jadi, ini dia mau ke kota C tapi melalui B. Berarti dari A, B, C. Dari kota A ke B ada 3 jalan. Jalan pertama, jalan kedua, dan jalan ketiga. Dari kota B ke kota C ada 5 jalan. Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jalan. Tentukan banyak jalan berbeda yang mungkin dapat dilalui untuk dapat bepergian dari kota A ke kota C. Misalnya ini A, B, C, D, E. Ini 1, 2, 3 Ibu misalkan. Kalau Ibu dari A ke kota B melalui jalan pertama, kemudian ke C melalui B ya. Berarti dari A1 ini ya, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Jadi kalau dicacat tadi seperti itu. Kemudian kalau lewat jalan 2 bisa 2A, 2B, 2C, 2D, dan 2E. Kalau lewat jalan ketiga berarti bisa dari 3A, 3B, 3C, 3D, dan 3E. Jadi ini bisa dituliskan 3 kali 5. Jadi sama dengan ada 15 jalan berbeda atau 15 lintasan yang berbeda. Oke, cukup mudah ya anak-anak ya. Ibu lanjut ketiga. Misal, Wira memiliki 2 mobil dan 3 sepeda motor. Wira berangkat dari rumah menuju ke sekolah menggunakan kendaraan pribadinya. Jadi dia akan menggunakan mobil dan sepedanya ini. Berapa sih banyak cara dia bisa menggunakan kendaraan pribadinya dari rumah menuju ke sekolah? Nah, apakah soal seperti ini bisa kita gunakan aturan perkalian? Coba ya, Wira punya mobil. Nah, mobil dan sepeda. Mobilnya ada 2, sepedanya ada 3. Mobil dan sepeda. Nah, mobilnya ada 2, sepedanya ada 3 ya. Mobil 2, sepeda 3. Apakah satu orang bisa menggunakan dua jenis kendaraan ini secara bersamaan? Nah, tidak mungkin ya. Kalau untuk kasus seperti ini, anak-anak tidak bisa menyelesaikan menggunakan aturan perkalian. Kenapa? Ketika Wira menggunakan mobil, dia juga tidak mungkin langsung memakai motornya. Jadi harus salah satu dipilih. Jadi kalau misalnya kejadian seperti ini, maka tidak bisa digunakan aturan perkalian, melainkan dengan aturan penjumlahan. Jadi tinggal 2 ditambah 3, sama dengan 5 cara. Kita ke soal keempat. Dari digit satuan, ada digit satuan jadi dari angka 0 sampai 9, angka akan dipilih 3 digit berbeda untuk membentuk PIN. Ada berapa cara yang ada untuk menyusun PIN tersebut? Nah, kalau seperti ini, anak-anak bisa menggunakan cara seperti ini. Dia akan bikin PIN yang terdiri dari 3 digit. Digitnya harus berbeda. Berarti kita hitung dulu. Yang bisa menempati terdepan ini adalah 1, 2, karena tidak ada syarat, maka semua angka yang di sini bisa masuk di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kemudian, berbeda. Kalau misalnya angka 1 atau angka 0 sudah angka 1 dulu ya. Misalnya angka 1 ini udah masuk di sini. 1 udah masuk di sini, maka nggak boleh masuk di tempat kedua. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 cara. Kemudian, kalau misalnya yang di sini sudah angka 2 masuk, maka tidak boleh ada angka
1 ataupun 2, karena dia sudah masuk di pertama, ini juga sudah masuk di bagian kedua. Maka yang tersisa tinggal 8. Sehingga banyak caranya adalah 10 kali 9 kali 8. Sama dengan 720 cara. Halo, sini. Oke, Ibu lanjutkan ke contoh kelima. Jadi untuk contoh kelima, dari digit satuan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dipilih 3 angka, boleh berulang. Nah, ini boleh berulang ya angkanya. Untuk membentuk pin. Ada berapa cara yang ada untuk menyusun pin tersebut. Jadi ini soalnya masih sama, namun syaratnya yang beda di sini. Ini kan berbeda, yang di sini boleh berulang. Nah, kalau boleh berulang, nah kita buat dulu kotaknya seperti ini. Angka yang bisa masuk di digit pertama semuanya bisa masuk, ada 10. Misalkan angka yang pertama masuk di sini adalah angka 1, sama ya, buat sama aja seperti tadi 1. Maka karena di sini syaratnya boleh berulang, setelah dia masuk di digit paling awal, maka dia boleh masuk lagi di digit ke sini. Maka tetap 10 angka lagi. Misalnya angka 2 masuk di sini. 2 masuk di digit kedua, tapi 2, 1 dan 2 ini juga boleh masuk di digit ketiga. Kenapa boleh? Karena di sini syaratnya boleh berulang, setelah dimasukkan boleh dipakai lagi. Jadi banyak caranya adalah 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cara. Soal ke-6. Dari digit satuan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, jadi soal masih sama, akan dipilih 3 angka boleh berulang, dan angka pertama harus 0. Jadi syaratnya ada tambahan lagi. Boleh berulang, dan huruf pertama, angka pertama harus 0. Jadi ada syaratnya, ini angka pertamanya harus 0. Caranya sama, anak-anak buat kotak gini, karena dibuat 3 digit, dibagi 3 ya kotaknya. Digit pertama di sini harus 0. Nah, angka 0 ini yang disediakan hanya cuma 1, maka 1. Boleh berulang. Nah, ketika 0 sudah dimasukkan di sini, dia boleh masuk di kedua lagi. Berarti ya bisa semua dihitung nih, ada 10. Boleh berulang lagi setelah misalnya 0 dimasukkan ke sini lagi, dia boleh masuk di ketiga lagi. Oh, berarti ada 10 angka juga yang bisa masuk di sini. Jadi angka semuanya ini bisa masuk di sini. Kenapa yang di depan 1? Karena di depan syaratnya angka pertama harus 0. Jadi kalau angka pertama harus 0, karena di sini banyaknya 0 cuma 1, maka tinggal 1 aja dimasukkan. Jadi banyak cara adalah 1 kali 10 kali 10 sama dengan 100 cara. Lanjut ke contoh soal ke-7. Di sebuah kelas ada 10 siswa, akan dilakukan pemilihan pengurus kelas, yaitu ketua kelas, wakil ketua kelas, dan sekretaris. Ada berapa cara yang mungkin? Nah, jadi berapa cara sih mungkin untuk memilih pengurus kelas tersebut? Jadi di sini ada 10 siswa. Dilakukan pemilihan pengurus, yaitu menjadi ketua kelas, wakil ketua kelas, dan sekretaris. Jadi ada 3 orang yang dipilih ya. Ketua, wakil, dan sekretaris. Dari 10 orang ini, nah ini yang dijadiin ketua, wakil, dan sekretaris ini masing-masing 1 orang ya. Nah, misal dari sini yang bisa jadi ketua semuanya punya kemungkinan jadi ketua kelas. Nah, 10 orang. Ketika 1 orang sudah terpilih jadi ketua, maka dia tidak bisa terpilih lagi menjadi wakil. Maka tinggal 9 orang di sini. Ketika dia sudah menjadi wakil, tidak bisa dipilih lagi menjadi sekretaris. Tadi sudah terpilih jadi ketua 1 orang, jadi wakil 1 orang, maka yang tersisa tinggal 8. Sehingga banyak cara adalah 10 kali 9 kali 8. Sama dengan 720 cara. Oke, sangat mudah. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jadi untuk soal nomor 8, disediakan
masukkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 angka ya. Akan dibentuk di sini bilangan ribuan. Nah, bilangan ribuan. Bilangan ribuan itu bilangan yang terdiri dari 4 digit dan tidak boleh ada angka yang sama. Tidak boleh berulang, artinya harus berbeda. Banyak cara menyusun bilangan yang kurang dari 4000. Kita buat dulu untuk menjawab. Berapa kotak yang harus dibuat? 4. Kenapa 4? Karena bilangan ribuan yang mau dibuat. Berarti ini ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kurang dari 4000. Angka yang kurang dari 4000 untuk menempati kolom ribuan adalah angka 1, 2, 3. Jadi harus kurang dari 4. Berarti hanya ada 3 angka yang bisa masuk di sini. Kalau dari 3 angka ini misalnya Ibu masukkan angka 1 untuk menjadi ribuan, maka karena syaratnya tidak boleh ada angka yang sama, ketika 1 sudah Ibu masukkan di tempat ribuan, maka tidak boleh menempati ratusan, sehingga yang boleh menempati ratusan hanya ada 6 angka. Ketika angka 0 Ibu masukkan di ratusan, maka tidak boleh masuk lagi di puluhan, sehingga yang boleh menjadi di puluhan hanya ada 5 angka. Kalau angka 7 Ibu masukkan di tempat puluhan, tidak boleh lagi masuk di satuan, sehingga yang untuk satuan tersisa 4 angka. Sehingga banyaknya cara adalah 3 kali 6 kali 5 kali 4. 18 kali 20. Jadi seperti ini ya. Sama dengan 360 cara. Oke, jadi itu untuk materi kaidah pencacahan. Semoga anak-anak bisa memahami. Silahkan latihan mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Terima kasih. Nah,